Terbongkar. Akhirnya terbongkar sudah ambisi besar mereka. Supaya ijazah Pak Jokowi dan ijazah Mas Gibran dinyatakan palsu. Bahkan Refli Harun sendiri sudah jauh-jauh menafsirkan kalau misalnya ijazah Pak Jokowi dan Mas Gibran dinyatakan palsu, maka endgame bagi Pak Jokowi. Ini dia videonya. Kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Nah, saya melihat ada dua hal ya. Pertama, bahwa yang tidak bisa dimungkiri adalah penguasa yang tidak berkuasa lagi, kekuasaan itu makin lama akan makin surut. Itu tidak bisa dimungkiri, itu kan sudah hukum alam. Tapi kita melihat bahwa Prabowo sudah mulai sedikit demi sedikit melakukan pergeseran-pergeseran. Yang paling kentara adalah bagaimana pengelolaan dan penguasaan BUMN di situ. Karena itulah yang namanya pundi-pundi uang negara. Jadi dia tidak ingin lagi ada dualisme, ya kan? Dualisme pengaruh. Dia pengen satu pintu, dan itu adalah dana antara BUMN. Saya bayangkan nanti jangan-jangan Kementerian BUMN dibubarkan, jangan-jangan cuma ada dana antara saja. Di sisi lain, Jokowi tentu melihat ini. Kalau dia tidak perintahkan relawannya dari awal-awal untuk konsolidatif, jangan-jangan bubar satu demi satu kan? Kan kita juga lucu mengatakan, kok ada relawan Jokowi, padahal sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan diri sebagai presiden dan juga wakil presiden karena dilarang oleh putusan Mahkamah Konstitusi ya. Jadi buat apa lagi ada relawan seperti itu? Maka saya mengatakan dia sedang memegang relawannya dan sedang berusaha tetap memegang Prabowo agar masa depan politiknya itu masih cerah. Tetapi persoalannya adalah kalau misalnya kasus ijazah terungkap misalnya, kemudian termasuk juga kasus ijazah Gibran terungkap, maka saya mengatakan ya endgame bagi Jokowi dan katakanlah dinasti politiknya. Refli Harun, apa-apa yang berhubungan dengan Pak Jokowi selalu jelek di matanya. Semisal mengenai relawan, dia mempertanyakan kenapa masih ada relawan-relawan Pak Jokowi. Kemudian narasinya narasi terkait dengan Presiden Prabowo, kebijakannya di BUMN. Selalu menyematkan, menyelinapkan narasi-narasi ini upaya-upaya adu domba. Adu domba antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi. Seolah-olah Presiden Prabowo sudah mau melepaskan diri dari Pak Jokowi. Padahal fakta yang sebenarnya masih mesra. Antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sama-sama berjuang untuk bangsa dan negara. Tetapi di mata Refli Harun semua beda. Pernahkah Pak Suryo memegang visa aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Iya. Pernah nggak jawab aja? Pernah 3 identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri? Nggak jangan gitu. Loh, iya, jadi gimana? Mabes Polri nggak terbuka. Ini kalau 3-nya dibuka, gitu ya, coba. Nggak, kita jujur aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu ya? Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini tidak sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas, itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear, ya. Pernahkah Pak Roy Ya. memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Iya, yang ditampilkan oleh Bareskrim kan? Itu nggak benar. Bareskrim aja nggak pernah. Pertanyaan sederhana, tetapi Roy Suryo jawabannya berbelit-belit. Ditanya sama Pak Arianto, penasihat Kapolri, Pak Roy pernah nggak memegang, melihat ijazahnya Pak Jokowi? Nah, ini jawaban daripada Roy Suryo. Berbelit-belit. Tinggal jawab ya atau tidak. Tapi kenapa sulit sekali? Kenapa?
niat jahat atau mens rea, Iya. actus reus atau perbuatan dan staf berhead bahwa itu bisa Iya. dipidana. Justru Saya mau faktanya mengatakan sudah terlihat. listen ya, Mens reanya saya sudah bukan saudara terlihat. perempuanmu, saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Ya. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Lah, ngatur. Bu, udah kita Saya jangan jangan- bahas soal jangan kita. lihat jawab dulu. Saya adalah Anda jawab dulu. yang Ini saya jangan ya. memenjarakan Ini Pak Roy. pemidanaan. Intinya itu aja. Saya Ini berkeinginan semua pemidanaan. memenjarakan Pak Roy. Tahu nggak? Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan Anda memenjarakan Pak Roy. Saya nggak tahu. Terus Apa saya mau ngomong kan? Apa legislasi Anda? Bapak digugat. Apa legislasi Anda? Saya tidak mungkin pengadilan. Kurnia sepertinya panik banget, teman-teman. Bu Kurnia benar-benar panik. Kurnia nggak terima Roy Suryo dilaporkan dan bersama nih sekarang kan ada 12 orang calon tersangka. Ngamuk-ngamuklah dia kepada perwakilan Peradi Bersatu yang melaporkan kubu mereka. Kenapa jadi ngamuk-ngamuk begini? Harus terima dong kenyataan-kenyataan pahit ini. Siapapun yang kemudian akan melawan Dr. Tifa, melawan Dr. Rismond, melawan Risa Fadila, itu adalah melawan rakyat Indonesia. Hah? Siapapun yang kemudian Apa tadi teman-teman? Roy Suryo berkata, siapapun yang melawan trio RRT, Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, itu merupakan melawan atau perlawanan terhadap rakyat Indonesia. Ini atas dasar apa? Kenapa Roy Suryo berbicara seperti itu? Yakin sekali teman-teman. Bapak seperti ini, Bapak tidak sedang menunjukkan cara yang benar. Ya, kami ini anak bangsa, Pak, warga negara Indonesia. Bisa kami buktikan dengan KTP kami, Pak. Ya kan, lebih lagi saya seorang pengacara juga, Pak. Kami sedang mencari kebenaran. Alasan Bapak tidak memperbolehkan apa dan siapa yang menyuruh, Pak? Saya kira Pak Prabowo Subianto, Presiden kami yang tercinta, mohon saksikan ini, Pak. Kami ingin mencari kebenaran, susah sekali, Pak. Masuk gedung kementerian begitu susahnya, Pak. Kami seakan-akan bukan bangsa sendiri, Pak. Ini ada apa? Protap seperti apa yang tidak memperbolehkan bangsa ini masuk ke gedung rakyat? Mohon, Pak. Ini gedung rakyat, loh, Pak. Ya, kami ini membayar pajak. Kenapa Bapak membisu ini? Saya bingung juga kalau kayak gini. Alasannya apa? Ya, apa? Membantu. Kurnia memaksa masuk ke gedung kementerian untuk menanyakan keaslian ijazah Gibran. Beberapa hari yang lalu, teman-teman, mereka menggeruduk gedung Kemendikbudrismen. Tetapi karena tidak diperbolehkan masuk, ini kan harus ada aturan terlebih dahulu. Ada SOP-nya. Apalagi ini mereka kan, mereka ini kan bergerombolan banyak sambil bawa-bawa HP. Mungkin puluhan orang datang, istilahnya lah menggeruduk Kemendikbudrismen. Lalu kemudian ngotot, ingin bertemu. Tapi karena dihadang, jadi marah-marah Bu Kurnia sampai-sampai ngadu ke Presiden Prabowo. Kasihan, tidak diterima di mana-mana mereka ini. Bahwa Gibran tidak layak jadi wapres, ya. Bahwa dia memang pelongo-pelongo, ya. Ijazahnya yang sah cuma ijazah SD, ya. Bahwa moralnya bejat, ya. Tetapi ingat dua hal. Pertama, bapaknya Gibran, Pak Muhyiddin, masih punya triliunan rupiah uang haram yang bisa digunakan untuk vote buying atau membeli suara. Kedua, sebagian besar rakyat kita cuma lulusan SD dan SMP yang kemungkinan besar masih belum sepenuhnya melek politik. Mereka bisa jadi sasaran money politics. Amin Rais, teman-teman. Amin Rais nyinyir lagi ke Mas Gibran, terutama mengenai ijazah. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian Mbah Amin Rais yang belum tobat-tobat juga menyerang Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi, sekarang turun nyinyirnya ke Mas Gibran. Gimana nih teman-teman atas apa yang kita bahas, kita nonton bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom yang di bawah ini.